Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan belajar PPKN tema 9 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Simak baik-baik ya. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ini berasal dari bahasa Jawa kuno dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Berbeda-beda yang dimaksud dalam semboyan ini adalah perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan kesenian, dan lain-lain. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diletakkan pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Persatuan dan Kesatuan. Arti dari persatuan dan kesatuan berdasarkan istilah berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari berbagai suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Maka dari itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya multikultur atau memiliki latar belakang budaya yang beragam. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan adalah senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman tersebut. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam suatu wilayah. Rasa senasib ini karena mereka telah berhasil mengusir penjajah dan menjadikan bangsa yang merdeka serta membentuk sebuah negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut juga NKRI. Kedua, semangat bagi pemuda Indonesia yang berikrar dalam Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 atau disebut juga dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Ketiga, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Keempat, menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup berdampingan. Dan yang kelima, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Istilah Persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena istilah tersebut digunakan untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikut ini kakak akan sampaikan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi diri sendiri. Mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghormati dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Yang ketiga, disenangi dan disayangi banyak teman. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi lebih mengerti dan memahami arti dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Berikutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat. Mengapa semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki anggota masyarakat? Karena yang pertama,
Masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masyarakat yang bersatu mampu mengatasi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antar masyarakat, dan yang terakhir, dapat menjaga silaturahim dengan baik. Dan yang ketiga adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bila tercipta, maka akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur, menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Juga selalu bisa melestarikan unsur-unsur budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Tujuan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sikap yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Beberapa sikap yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah toleransi, tenggang rasa, solidaritas, rela berkorban demi kepentingan bangsa, menghargai dan menghormati orang lain. Sikap-sikap tersebut dapat memberikan dampak positif, yaitu dihargai dan disayangi banyak orang, memiliki hubungan yang baik dengan orang lain bersedia membantu saat kita membutuhkan pertolongan, dan yang terakhir timbul perasaan senang atau bahagia karena telah berbuat baik. Berikut kerjasama di lingkungan sekolah yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. 1. Mencatat semua perintah dan petunjuk guru. 2. Melakukan diskusi dengan peserta lain untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tujuan bersama dalam kerjasama tercapai. 3. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 4. Menjaga kekompakan dan kebersamaan antar peserta. 5. Melaksanakan tugas kelompok. 6. Mengerjakan piket kebersihan. 7. Bermain bersama. 8. Menghormati guru. 9. Tidak mengejek teman. 10. Tidak membeda-bedakan teman. 11. Tidak bertengkar dengan teman. 12. Mematuhi peraturan sekolah. Dan yang ke-13, mengikuti upacara hari Senin. Bila persatuan dan kesatuan di sekolah tercapai, akan berdampak: yang pertama, kerukunan keharmonisan tercipta. 2. Warga sekolah menjadi kompak. 3. Rasa solidaritas antar teman semakin tinggi. 4. Sekolah dapat menghasilkan prestasi yang bagus. 5. Tercipta keharmonisan antar warga sekolah dan orang tua siswa. 6. Para siswa dapat belajar dalam situasi yang nyaman. Dan yang terakhir, tercipta generasi bangsa yang cerdas. Dampak persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat. Yang pertama, kehidupan menjadi damai. Kedua, memberikan efek nasionalisme antar masyarakat. Ketiga, membuat Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Keempat, terhindar dari permusuhan. Kelima, mempererat tali persaudaraan. Keenam, hidup menjadi lebih rukun dan tentram. Dan yang terakhir, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Berikut ini kegiatan sehari-hari yang memberikan dampak positif bagi persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan.
Dampak bagi lingkungan alam, tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Dampak bagi lingkungan sosial, hubungan antara warga satu dengan yang lainnya akan makin akrab dan harmonis. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit tanpa memandang suku dan agama. Yang ketiga, bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas atau ketua RT dan yang lainnya. Dan yang keempat, gotong royong, membangun tempat ibadah, jalan, dan jembatan kampung. Beberapa manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Semua perbedaan yang ada dapat terasa dengan baik. Pembangunan nasional akan berjalan dengan baik dan di Indonesia akan menjadi negara yang maju. Terciptanya suasana yang aman, damai, dan tentram di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Terakhir, contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh daerah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap belajar dengan rajin, jaga kesehatan dan tetap semangat walau di rumah aja ya. Dah, sampai jumpa lagi.